setuju dari kehadiran Romo Sardi dalam cutinya di Indonesia. Tapi kita bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk perjumpaan ini. Jadi kalau kita lihat tadi dari pembukaan, lagu pembukaan, datang, mari datang, jalan bersama. Lalu tadi Romo moderator, Romo Hari juga menyampaikan kata sambutannya. Hendaklah itu menjadi bagian yang tak terpisah dari apa yang akan kita dengar dari Romo Sardi. Topik malam ini atau petang ini adalah tentang pergulatan dan kewaspadaan rohani dalam hidup sehari-hari. Kita semua sudah mendapatkan hands out-nya. Mohon maaf sedikit ada beberapa salah ketik karena begitu antusiasnya kita mengetik sehingga, tapi mohon tidak sampai mengurangi makna dari tulisan ini. Ada beberapa topik yang kita bisa lihat pada alinea pertama. Yang pertama adalah tentang panggilan kekudusan. Apa, bagaimana, dan konteksnya bagaimana, itu nanti kita akan dalami. Juga dari situ juga kita ingat apa yang disampaikan oleh Santo Ignatius tentang mencari dan menemukan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana kaitan kekudusan ini dengan pencarian dan dalam mampu menemukan di segala hal. Ada juga topik atau pokok tentang menempatkan Allah di pusat segalanya. Jadi sebenarnya apa yang kita sedang cari, apa yang sedang kita lakukan, alasan apa yang mendasari pencarian dan tindakan itu, bagaimana menemukan Allah itu menjadi pusat segalanya, itu nanti kita akan bahas bersama. Sehingga ini akan menjadi inti dari semua pembaharuan bagi pribadi, bagi bersama, dan bagi gereja. Bagaimana sesuatu yang personal bisa menjadi sesuatu yang komunal, sehingga juga menjadi sesuatu yang rasuli. Sehingga topik dari Bapak Suci Paus Fransiskus ini, Gaudete et Exsultate di 2018 ini, itu adalah panggilan kita untuk semua. Jadi memang ini kita akan bahas tentang pergulatan. Nanti Romo Sardi akan memandu kita tentang pergulatan akan kekudusan. Kenapa disebut pergulatan? Apa arti kewaspadaan dan bagaimana kewaspadaan itu ada? Dan bagaimana diskresi menjadi cara untuk bertindak. Saya kira itu topik yang penting yang akan kita sama-sama dalami, sehingga kita akan melihat pada akhirnya kita mendapat sedikit panduan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suci ini, bagaimana kita menyikapi, melakukan panggilan itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi untuk itu mari kita dalami bersama. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan waktu cukup untuk kita bisa dalami bersama. Mungkin Pak Sadi bisa memulai. Terima kasih, Dr. Imon. Saudara-saudari, saya menyiapkan teks untuk membantu kita memahami tema pergulatan kewaspadaan rohani dalam hidup sehari-hari. Sebetulnya teks ini diambil dari bab 5 Gaudete Exsultate. Gaudete bagusnya. Gaudete Exsultate. Jadi itu dokumen namanya Anjuran Apostolis. Paus sebelum ini sudah punya dua anjuran apostolis yang lain, Amoris Laetitia dan sebelumnya Evangelii Gaudium.
Nah, lalu ini teks mengenai kekudusan. Mengapa menjadi istimewa? Karena Paus menjelaskan kekudusan itu bukan hanya untuk elit-elit tertentu yang sering kita kenal Santo Tanta. Dalam teks ada tipe kekudusan hidup sehari-hari. Bahkan dikatakan ada seorang kudus di samping pintu kita, tetangga kita. Ya, itulah konteksnya. Dan kata-kata Gaudete Exsultate itu dari Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 12, bagian dari sabda bahagia. Selamat datang Welin. Nah, ini teman baik saya ikut juga ke sini. Baik, Gaudete Exsultate. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingat, November Hari Orang Kudus itu teksnya selalu sabda bahagia. Itu menginspirasi saya. Oh, orang kudus itu akhirnya orang yang berbahagia. Bagaimana kekudusan, kebahagiaan dijalani dalam hidup sehari-hari. Inilah bab tema dari bab 5 Gaudete Exsultate. Nah, karena itu judul pergulatan kewaspadaan rohani dalam hidup sehari-hari. Di balik itu sebetulnya Paus Fransiskus mau menunjukkan di sana ada kekudusan. Ada ungkapan di dalam teks itu hidup roh halaman 1. Pergulatan demikian ini merupakan pergumulan baik karena membiarkan kita bersukacita setiap kali Tuhan menangkan. Jadi kata pergulatan itu kan kelihatan berat sekali ya, harus bergulat, harus manggul salib. Tapi Paus menunjukkan rahasia di balik ke pergulatan. Tuhan memenangkan pergulatan dalam hidup kita. Itu kunci ya. Jadi kalau kita bergulat kan kadang-kadang kita langsung menempatkan sebagai subjek yang harus habis-habisan. Tapi Paus mengatakan ada indahnya baiknya sebuah pergulatan, yaitu Tuhan memenangkan pergulatan itu dalam hidup kita. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Oleh karena itu Paus dalam dokumen yang sama menjelaskan salah satu bahaya yang disebut pelagianisme di bab sebelumnya. Itu yang selalu mengandalkan usaha-usaha sendiri termasuk praktek-praktek hukum. Oleh karena itu rahasia dari pergulatan dan kewaspadaan rohani dalam teks ini adalah diskresi, yang sisi-sisinya dijelaskan, ditunjukkan dengan macam-macam hal. Misalnya diskresi bukan mempertimbangkan apa yang saya dapat, tetapi bagaimana saya memenuhi panggilan ini. Atau unsur lain lagi, diskresi sebagai roh perkembangan hidup rohani itu menuntut kita untuk selalu berjiwa besar, karena kita tidak tahu arah dari diskresi selain kepastian bahwa kita harus mengikutinya. Baik, masih halaman 1. Jadi dalam teks yang saya siapkan ini saya mengurai judul ini, pergulatan, kewaspadaan, dan diskresi. Sekarang pergulatan. Saya pikir tidak ada yang tidak setuju bahwa hidup Kristen itu merupakan pergulatan. Yang baru barangkali pergulatan untuk apa? Untuk menjadi kudus. Kudus itu dalam bahasa aslinya dari Ibrani itu artinya terpisahkan. Terpisahkan untuk Tuhan. Artinya kita semakin bersatu dengan Tuhan. Karena itu dalam pengantar yang disebut Dr. Raymond, bersatu dengan Tuhan artinya menemukan, mencari dan menemukan Dia di dalam segala peristiwa. Oleh karena itu selanjutnya Paus tidak hanya menjelaskan pergulatan, tapi pergulatan untuk kekudusan. Tetapi juga bukan hanya pergulatan untuk kekudusan seakan-akan di sana. Dalam proses bergulat itu ada kekudusan. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa merumuskan sebuah kekudusan sebagai status yang sudah jadi, tetapi sebuah
yang sangat dinamis berproses. Jadi mungkin kata yang tepat itu menjadi kudus, bergulat dan waspada untuk menjadi kudus. Karena apa? Karena Paulus menjelaskan di alinea berikutnya halaman 1, pergulatannya itu bukan hanya melawan kelemahan-kelemahan kita, tetapi menunjukkan ada pergulatan melawan, katakan, iblis. Ignatius mengatakan panji setan, sang panglima kejahatan. Apa hubungannya dengan kelemahan kita? Ini lebih luas daripada kelemahan-kelemahan kita. Jadi kadang-kadang kita kan punya kelemahan-kelemahan psikologis, bahkan ya kerapuan-kerapuan psikologis, atau kalau dalam bahasa Jawa itu istilah gawan bayeng. Jadi melekat, seakan-akan itu bawaan kita. Kadang-kadang itu kita tidak bisa bertanggung jawab karena itu di luar kita. Lalu apa pentingnya roh buruknya? Roh buruknya itu bisa menggunakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kadang-kadang yang disebut kelemahan-kelemahan kita itu mungkin tidak terlalu buruk, tetapi ketika itu kita biarkan roh buruk menggunakannya, itulah yang membusukkan. Iri dalam ukuran tertentu bisa sehat, kewaspadaan. Tapi kalau iri lalu menjadi curiga, dibesar-besarkan, cemburu, nafsu, kemalasan, sampai merusak tatanan hidup bersama, nah itu roh buruk pasti sudah ikut ambil bagian. Jadi ada kelemahan-kelemahan yang menyertai kita, dan Paulus menunjukkan bahwa pergulatan Kristiani untuk menjadi kudus itu bukan hanya pergulatan melawan kelemahan kita, tetapi pergulatan melawan sang panglima kejahatan yang menggunakan kelemahan-kelemahan kita. Halaman 2. Lalu Paulus menunjukkan bahwa roh buruk itu nyata, iblis pemimpin jahat itu ada, dengan juga menyebut doa Bapa kami setiap hari. Bebaskanlah kami dari yang jahat, atau bebaskanlah kami dari sang panglima kejahatan, atau Ignatius menyebutnya bebaskanlah kami dari musuh kodrat manusia. Kalimat terakhir dari alinea 2 tidak utuh, saya menulis, benar bahwa di dalam melakukan pengaruh buruknya, si jahat bisa memanfaatkan kerapuan-kerapuan psikologis kita. Pokok kedua, kewaspadaan. Karena itulah kita mesti lebih waspada, karena si jahat itu ada, nyata, dan bukan sebuah ide. Jadi bukan hanya teori. Kita mesti waspada sehingga kita tidak dikuasainya, karena dia merusak dengan berbagai kelemahan. Jadi begini yang saya tafsirkan dari kata-kata Paulus. Kelemahan-kelemahan kita saja itu kan sudah harus digulati. Tapi pergulatan kita lebih daripada itu. Jangan sampai kelemahan-kelemahan kita itu digunakan roh buruk sehingga ada kelepatannya itu menjadi, kelemahannya itu berakibat buruk ganda. Jadi dilipat gandakan pengaruh buruknya. Di teks 1 Petrus ada kata-kata bagus, itu bacaan singkat ibadat malam. Para religius biasanya melakukannya. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lawanlah dia teguh dalam iman. Kadang-kadang membuat kecil hati. Wah, kalau gitu gimana ini? Enggak, tidak perlu kecil hati, karena iman kita mengajarkan Kristus telah mengalahkannya. Kristus telah mengalahkannya. Kalau karena itu kesimpulannya, kalau mau menang, ya bersatu dengan Kristus. Konkretnya, kalau Bapak Suci mengatakan berjuang dalam iman, bertekunlah latihan rohani. Setiap hari membaca kitab suci. Ada sekelompok teman yang hadir di sini yang saya menunjukkan pentingnya preparasi doa setiap hari, membaca kitab suci setiap hari. Bangun pagi sudah merumuskan rahmat yang dimohon,
lalu malam tidur lagi, lelah bangun lagi begitu. Oleh karena itu saudara-saudari, kewaspadaan, pergulatan tadi membutuhkan kewaspadaan, dan dalam kewaspadaan ini kita tidak berjuang seorang diri, karena iman kita mengajarkan Yesus telah mengalahkannya. Saya kutipkan di teks halaman 3 itu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu bahasa Paulus. Jadi kita tidak menutup mata terhadap kekuatan jahat, tapi kita tidak pernah berkecil hati, bergulat. Itu pergulatannya, ketegangannya ya. Di satu sisi Yesus sudah menang, sisi lain kemenangan itu belum menjadi nyata dalam subjek diriku. Itu yang disebut dalam teologi keselamatan objektif dan keselamatan subjektif. Subjektif itu sudah ada pada kita. Kalau objektif sudah dilaksanakan sempurna pada Yesus, tapi akhirnya itu menjadi keselamatan saya atau tidak, tergantung pergulatan kita dan kewaspadaan kita. Masih halaman 2. Halaman 2, Matius 12 itu kan teks yang menjadi judul seluruh dokumen. Bersukacitalah dan bergembiralah, itu teks judulnya, dokumen. Lalu teks utuhnya, upahmu besar di surga, pengalaman nyata yang bisa terjadi, telah dianiaya seperti para nabi. Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengingat sabda Tuhan yang secara jelas menunjukkan perlunya bergulat, di bertahan melawan tipu muslihat, memadamkan panah api dari si jahat. Saya baru saja ketemu seorang teman pendeta, lalu dia ketipu, padahal dia merasa ilmunya juga sudah tinggi ya. Lalu saya dijemput anaknya, dialog gitu ya, bapak saya masih merasa sedih ketipu gitu. Karena apa? Karena dia merasa yakin harusnya itu saya tidak ketipu, tapi faktanya ketipu gitu. Lalu inilah pergulatan. Tidak ada alasan, kata pergulatan itu kan yang mau ditunjukkan. Tidak ada kata yang pas untuk pergulatan, kata yang mengatakan selesai, nggak ada. Yesus masih bergulat sampai titik akhir dan dia menang. Lalu memadamkan panah api jahat, itu teks kitab suci, dan Paus menunjukkan beberapa sarana penting sebagai senjata dalam pergulatan. Iman yang terwujud dalam doa. Kelihatannya rumusannya itu susah, abstrak ya. Tidak, itu hanya tiap hari bangun, menyediakan waktu, lalu doa. Sederhana tak? Semua orang bisa, tapi tidak semua orang akhirnya melaksanakannya karena terlalu sederhana. Kita pengen yang rumit. Permenungakan sabda Allah, semua punya waktu. Itu sebenarnya rahasia hidup rohani ya. Saya kadang-kadang disebut Romo Sardi, dokter Ropo gitu ya, Popo. Itu kalau nggak sembahyang nggak ada gunanya. Iya, saya sendiri yang merasakan. Saya kalau tidak bangun jam 5:04, lalu meditasi jam 6 sampai jam 7, nama itu bikin tidak enak gitu ya. Wong sudah sembahyang aja kadang-kadang tidak enak gitu ya. Iya, itu jadi sederhana perayaan Ekaristi, adorasi. Tadi saya misa di Kanisius, mimpin misa aja, seneng. Saya merenungkan gini. Hari ini peringatan Yoakim dan Ana. Yoakim artinya yang beri rahmat, Ana artinya anugerah. Kita diingatkan akan keberanugerahan hidup ini. Ignatius ngajari bersyukur, pokok pertama anugerah-anugerah. Nah ini, jadi bukan senjata resep-resep perdukunan, slogan-slogan harus dihafal, bukan. Ini sakramen rekonsiliasi, karya belas kasih, banyak komunitas ketemu seperti ini, tugas-tugas misioner. Baik, halaman 3. Dengan perhatikan teks-teks tersebut kita memahami mengapa Paus mengatakan pergulatan dan membutuhkan kewaspadaan. Saudara-saudari,
Saya mengulang-ulang hanya mau menunjukkan bahwa pergulatan itu nyata, tetapi pergulatan itu tidak selalu nuansanya itu negatif gitu. Jadi hidup merkoso terus, bukan. Enggak. Ada indahnya benarnya sebuah pergulatan. Kadang-kadang sederhana. Tahun 2005 saya belajar pertama di Madrid, selesai. Saya ingin membawa buku-buku saya. Saya kirim lewat pos. Saya ke kantor pos, buku itu saya panggul di kota, di pusat kota itu. Jadi kayak cari perhatian itu ya. Lalu naik metro kadang-kadang kalau metronya. Tapi waktu itu ada intensi simbolis. Saya mau punya sebuah tindakan simbolis bahwa bergulat itu ada keindahannya. Begitu sampai pulang itu ya, buku-bukunya itu rasanya menjadi lebih istimewa, meskipun hanya berguna kalau dibaca gitu ya. Tapi ini, jadi yang mau saya ulang-ulang dengan pergulatan kata-kata Paus itu bukan sebuah ungkapan yang kata Inggrisnya kan battle ya, perang itu lebih padahal itu tradisi rohani bahwa padang gurun karena menunjuk peperangan batin. Halaman 3, pergulatan dan kewaspadaan setelah kutipan kita usahakan dalam optimisme iman untuk mewujudkan kenyataan objektif Allah yang mengatasi kekuatan buruk supaya menjadi nyata di dalam hidup ini. Lalu anjuran Paus hanya melawan. Pertanyaannya, melawan dengan apa? Tadi sudah ada disebut daftar. Lalu secara khusus mau ditunjukkan dengan diskresi. Dalam perlawanan ini kita diingatkan tidak bisa memilih berlama-lama berhenti dan mandek, tidak bisa berpuas diri hanya untuk sesuatu yang sedikit, jadi semangat magis, tidak bisa jatuh menyerah. Mungkin yang kadang-kadang melemahkan, membuat kita kecil hati itu, kok kok kalau sudah bergulat itu rasanya itu harus bergulat lagi gitu. Kita kan pengennya kalau sudah bergulat selesai, nggak ada pergulatan. Tapi kerohanian ternyata nggak gitu. Saya mau cerita pengalaman berapa ya? Mungkin 38 tahun lalu. Itu di seminari. Saya itu ini ceritanya saya bukan jorok ya, itu WC kamar mandi. Jadi dulu itu kalau ada WC kotor, saya akan cari pilih yang bersih, saya pakai. Suatu saat itu saya kok punya kesadaran, ngapa sih kok gitu? Udah, kalau ada WC kotor, mau saya bersihkan dulu, baru saya pakai. Semangat itu. Tapi di tengah pergulatan WC itu, saya bilang, sialan, kok yang kotor tambah banyak gitu. Ternyata rasanya terus menerus, tapi ada kepuasan batin. Jadi bersihnya, ini yang bersihkan saya gitu. Saya yakin kepuasan batin yang pakai WC bersih itu kalah dengan kepuasan saya yang juga membersihkannya. Nah ini rahasia pergulat. Kita kan kadang-kadang kalau bergulat berpikir bergulat itu selesai, enggak, sampai akhir. Kadang-kadang saya juga mau begitu loh saya itu. Wah ini kok taat begini lah tuh. Saya pikir selesai ketaatan, enggak, mau tambah gitu. Sampai Getsemani belum selesai, sampai salib ke dalam tanganmu. Belum selesai lagi apa? Ngutus Roh Kudus. Belum selesai lagi apa? Menemani kita sampai saat ini di tempat ini. Ini yang mau saya tunjukkan mengenai pergulatan, dan Paus menunjuk secara lebih khusus pergulatannya itu dalam uraian mengenai diskresi. Sekaligus ditunjukkan yang dikutip dalam doa tadi halaman 3. Gaudete Exsultate mengutip dari Evangelii Gaudium, itu anjuran apostolis sebelumnya, lebih lengkap. Teksnya halaman 3, kutipannya ada teks yang menurut saya juga Ignatian. Tak ada orang yang bisa berangkat ke pertempuran kecuali ia sebelumnya sepenuhnya yakin akan menang. Jika kita mulai tanpa rasa percaya diri, kita telah kalah di pertengahan pertempuran
dan kita mengubur talenta-talenta kita. Ingat tahu kisah Ignatius di Mandesa yang sudah hafal Ignatius? Dia sudah mulai mati raga, jalannya sudah benar. Lu ada pikiran, kamu mau hidup seperti itu 70 tahun kuat gitu. Sudah dibuat kecil hati. Dan godaannya tidak logis. Siapa yang mau hidup 70 tahun lagi? Dia kan sudah mungkin juga 30-an tahun, nggak mungkin 100 tahun, itu sudah nggak masuk akal. Tapi cara-cara untuk membuat kecil hati itu selalu ada. Meskipun kita sangat menyadari kelemahan kita sendiri, kita harus melangkah tanpa menyerah dengan mengingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Santo Paulus, cukuplah kasih karunia bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Ignatius menggunakan teks ini untuk doa terakhir. Ambillah dan terimalah, cinta dan rahmatmu cukup sudah itu bagiku. Halaman 4. Untuk bergulat dan waspada secara rohani, teks Gaudium ini menunjukkan keyakinan, iman, dan pergulatan tak semangat juang dalam kesadaran cinta dan rahmat Tuhan cukup. Penafsirannya ya mungkin, jadi ini tidak mengatakan kita tidak buat apa-apa ya. Rahmat itu kan menjadi nyata ketika kita menanggapinya. Karena itu ada teks-teks berikutnya. Menjaga pelita tetap menyala, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, berjaga-jaga, ajakan perlu tidak tidur, artinya terus waspada. Teks-teks ini menyadarkan supaya kita bersungguh-sungguh dan tidak suam-suam kuku, karena suam-suam kuku setengah-setengah bisa menjadi langkah awal kekuatan buruk untuk merusak dan membusukkan hidup rohani kita. Keterangannya, kalau orang sudah maju di dalam hidup rohani, kadang-kadang godaannya itu gini ya, kalau orang sudah maju dalam hidup rohani tidak melakukan yang lebih itu kan masih baik gitu ya. Jadi tapi itu sudah awal dari keburukan gitu ya. Kalau orang sudah gini, orang yang seorang religius yang rajin berdoa dan juga rajin ekaristi, tiap hari ekaristi gitu. Kalau suatu saat dia memutuskan saya tidak akan ekaristi seminggu 3 kali saja, dia akan masih tetap baik nih. Kalau seandainya tetap dianggap baik, itu yang buruk kan keputusan memilih mengurangi jam doa itu. Jadi sekecil apapun, jadi tetap dianggap baik. Nah, itu salah satu godaan orang kalau sudah mendapat stigma baik ya. Cap baik itu cap baik itu memunculkan keburukan yang bisa lebih buruk. Coba kalau ada seorang pemimpin diberi rating bagus gitu loh, dia bisa semakin semaunya karena rating bagus. Dinilai bisa seperti itu. Saya kelihatannya juga dicap baik ya di serikat. Saya yakin kalau saya ngawur-ngawur itu nggak ada yang percaya gitu. Padahal bisa lebih buruk. Karena apa? Karena keburukan itu tertutup oleh yang baik-baik itu. Inilah yang mau ditunjuk. Suam-suam kuku oleh Paus dalam pergulatan ditunjuk sebagai sesuatu yang juga harus diperhatikan. Karena itu awal dari kebusukan. Terakhir, diskresi. Halaman 4. Ada pertanyaan praktis. Terus perjalanan kekudusan gimana? Ya, diskresi. Halaman 5. Diskresi atau dalam bahasa teks itu penegasan rohani. Alinea itu ada teks bagus ya. Alasan penting dan mendesaknya adalah oleh karena kehidupan ini menawarkan secara luas dan luasa tindakan dan hiburan yang seolah-olah itu sah dan baik. Ada budaya gerak cepat yang kurang yang itu membuat kita tidak sempat menimbang, tetapi ya harus bukan hari memilih dan memutuskan. Jadi relevansi pergulatan dan diskresi itu kan setiap hari kita harus memilih, membuat pilihan. Dan secara tidak sadar dunia kita itu mengkondisikan kita tidak memilih gitu. Maksudnya itu ikut pilihan yang sudah ditentukan gitu. Masuk
masuk ke tempat belanja, mau ketemu orang, kadang-kadang kita sudah punya pilihan-pilihan yang sebenarnya dipilihkan, dikondisikan secara halus. Padahal menurut Paus, tanpa penegasan rohani di tengah tantangan masyarakat demikian itu, kita bisa menjadi objek sasaran serta boneka-boneka pasar serta tren masa kini. Kalau disederhanakan salah satu keterangan mengenai diskresi, jadi berikutnya itu keterangan-keterangan mengenai diskresi. Diskresi itu menguji sesuatu dan mempertahankan sesuatu. Mengapa diskresi juga mempertahankan sesuatu? Karena dalam diskresi itu ada kriteria kebenaran yang sudah kita pegang, kita gunakan lagi. Karena itu kalau orang tidak pernah diskresi juga tidak punya referensi kebenaran yang sudah pernah digunakan. Pada akhirnya diskresi tidak hanya diperlukan di dalam saat-saat istimewa, tetapi juga saat-saat sederhana. Karena itu diskresi dijalankan juga dalam hal-hal kecil, karena orang ingin maju. Berikutnya halaman 5 alinea 2 dari bawah. Diskresi itu butuh data, termasuk hal-hal manusiawi, psikologis, sosiologis, informasi, tetapi melampaui itu. Jadi itu saja tidak cukup. Diskresi itu di dalam hidup sehari-hari menyangkut makna hidup di hadapan Allah yang mengenali dan mencintai saya. Alinea terakhir, diskresi juga bukan menemukan apa yang kita peroleh dalam hidup ini, tetapi memenuhi perutusan yang dipercayakan. Oleh karena itu saudara-saudari, akhirnya diskresi juga konkret. Tugas-tugas saya, pekerjaan saya itu menjadi konteks diskresi. Jadi diskresi itu tidak pernah, kekudusan juga tidak pernah dalam ruang kosong. Jadi nggak ada kekudusan di sana, tapi melekat pada saya, tugas-tugas saya. Karena itu dalam diskresi juga dituntut disposisi jiwa untuk sanggup mengorbankan segalanya. Itu yang logika. Kalau yang kecil-kecil bisa dilaksanakan, lama-lama itu membangun disposisi yang lebih besar untuk memberikan semuanya. Halaman 6, alinea masih atas. Akhirnya diskresi itu membutuhkan jiwa besar, tetapi juga diskresi memperkuat jiwa besar. Jiwa besar itu artinya kalau sudah tahu yang harus dilakukan, kita punya kesediaan karena terbentuk di dalam hati kita untuk mengikuti itu, padahal itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita ingini. Baik, alinea-alinea berikutnya melengkapi teks mengenai diskresi yang sudah disebut oleh Dr. Raymond, halaman 6, alinea terakhir. Itulah warisan rohani dari Paus Fransiskus. Diskresi bukan sebuah momen, tetapi sikap dan cara bertindak. Paus Fransiskus memperbarui gereja melalui diskresinya, yang kadang-kadang saya membuat orang bingung. Karena apa? Karena harus terus mencari. Jadi diskresi itu tidak hanya menerapkan hukum, tetapi memberi ruang untuk terus berpikir, menemukan yang terbaik di hadapan Allah. Dalam bahasa halaman 7, menurut Paus, diskresi itu membuat diri kita dimasukkan ke dalam wilayah abu-abu kehidupan, tidak hitam putih. Pertanyaannya bukan boleh tidak, tetapi pertanyaannya mana yang merupakan kehendak Allah. Kalau boleh tidak itu kan cepat ya, boleh nggak boleh ya sudah gitu ya. Ada kutipan dari Evangelii Gaudium, kita sedang hidup dalam masyarakat berbasis informasi dan itu tidak serta. Jadi diskresi membutuhkan informasi dan kita banjir informasi, tidak otomatis kita bisa berdiskresi, bisa malah menjadi bingung dan keruh karena membutuhkan referensi-referensi, nilai-nilai moral dan juga kebenaran-kebenaran.
Baik, penutup halaman 8 saya baca teliti semua teks. Untuk itu adalah jelas dan benar bahwa di tengah dunia ini untuk terus menyatu dengan Tuhan dan kehendaknya dan karena menjadi bahagia, menempatkan diri kita di dalam pergulatan serta kewaspadaan dengan sabda Allah dan ajaran gereja. Jadi saya menunjukkan diskresi itu melekat pada suatu yang konkret dan obornya itu kitab suci dan ajaran gereja. Oleh karena itu saudara-saudari, konsekuensinya kalau orang jarang latihan rohani menggunakan kitab suci, juga kesulitan sampai pada diskresi yang benar. Kalau jarang serawung dengan orang-orang sesama gereja, orang juga bisa keliru mengandalkan kitab suci karena selain kitab suci masih ada tradisi dan ajaran gereja. Dan bagusnya dokumen-dokumen Paus Fransiskus itu inspiratif. Dulu kita kalau membayangkan teks dokumen itu kan rumus-rumus yang kering, enggak. Coba dibaca sampai teks-teks yang lain, Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, Laudato Si, semua inspiratif. Bahkan ada Laudato Si itu yang ensiklik ekologi itu menyapa juga orang-orang beragama lain. Dan akhirnya marilah kita membiasakan melatih diri untuk mencermati gerak-gerak batin, karena itu yang konkret di dalam diskresi untuk mengintuisi kehendak Allah. Demikianlah pembiasaan ini akan membuat kita lebih peka dan waspada, menjadi sering pesen, dan akhirnya juga menjadi kudus dan bahagia. Bagus ya, ternyata diskresi itu bisa membuat kita kudus itu berbahagia. Jadi Paus berkali-kali mengatakan di dokumen ini salah satu ciri kekudusan yang disebut itu kebahagiaan, sukacita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sudah cukup panjang, lebih dari 20 menit. Monggo dokter. Terima kasih Romo. Kelihatannya topiknya dalam ya. Jadi kecil tapi dalam. Kira-kira waktu datang tadi sore sama nanti pulang sebentar, apakah kita menjadi lebih paham apa itu kudus, apa itu panggilan kekudusan, kenapa kita harus waspada, bagaimana menindaklanjuti atas temuan kewaspadaan kita, kira-kira kemana kita akan sampai. Jadi seperti tadi pada lagu pembukaan ada perjalanan, itu panggilan Tuhan untuk berjalan bersama. Tadi Romo tadi sudah sampaikan pencerahan dari seruan apostolik Bapak Suci ini. Barangkali ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya dulu. Nanti kita akan melanjutkan. Silahkan. Itu, kalau mau bilang kalau nggak ada langsung, silakan. Mari. Terima kasih. Kedengaran? Selamat malam, Romo Sardi. Pertanyaan saya, kedengaran nggak? Pakai ini ya.
Nama saya Frans Yayan dari Harapan Indah Bekasi. Pertanyaan saya, bagaimana Romo membedakan antara kekudusan yang kita upayakan dan pergulatkan dengan kesalehan? Jadi banyak orang yang merasa bahwa kehidupan hari-harinya sudah dekat dengan altar, sudah dekat dengan gereja, rajin ke gereja, itu sebagai sebuah jalan kekudusan, padahal mungkin itu masih menjadi sebuah upaya yang terlihat orang bahwa saya saleh. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Romo Sadi, selamat malam. Saya Hengki Handoyo dari Paroki Santo Lukas Sunter. Di halaman pertama, saya mau menanyakan hubungannya panggilan kekudusan itu dia zaman ini oleh Paus, yang kebetulan juga Paus kita adalah Yesus juga, dengan ajaran Ignatius mencari dan menemukan Tuhan dalam segala. Mungkin dapat diulas lebih dalam hubungannya seperti apa, karena yang menemukan Tuhan dalam segala itu sudah cukup akrab untuk kita yang belajar tentang Ignatian ini. Terima kasih. Saya Margo dari Paroki Stefanus, menyimak dari apa yang ditarakan Romo Sadi tadi. Bagaimanakah kiat-kiat orang awam seperti kami ini yang sudah senior-senior untuk hidup suci? Bagaimanakah takaran dan ukuran, mengingat bahwa kami ini juga seorang ibu dan seorang nenek yang otomatis penuh dengan kesibukan-kesibukan dari mulai buka mata sampai dengan tutup mata. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dengan pertanyaan Bu Margo yang sudah menjadi nenek, menjadi suci, waktunya tinggal pendek ya Bu, mau suci di mana itu? Apa ya? Kalau mungkin saya malah jawabannya baca lengkap Bu, tidak hanya bab 1. Itu ada contoh kesucian yang diberikan Paus itu, ibu-ibu ke pasar ngurus anak. Nah, tidak dikatakan langsung itu ibu suci, tetapi ibu itu suci, tapi di dalam aktivitas sehari-hari itu ada jejak-jejak kesucian. Jadi kalau ibu ngomong cucu sabar dengan anak atau menantu yang tidak ngurusi anaknya, itu bagian dari kesucian ya. Tapi kalau mau dijawab lebih singkat, mungkin kalau orang yang sudah tua ya mungkin jadi wong tua yang tidak rewel itu juga bagian kekudusan. Tidak ngerepoti anak, tidak ngerepoti menantu. Jadi ya itu menurut saya. Loh, saya punya contoh-contoh Romo. Saya kan tinggal di dekat rumah Romo tua. Saya ceritani satu yang sudah berulang-ulang. Seorang Romo. Bahkan saya kesimpulannya tadi siang saya makan di Emmaus, saya ceritakan juga. Jadi seorang Romo yang nanti ada kesalehan dan kekudusan ya. Itu menurut saya saleh dan kudus. Orang saleh belum tentu kudus. Orang kudus juga belum tentu saleh. Tapi kesalehan dan kekudusan bisa menjadi satu, meskipun tidak selalu menjadi satu. Jadi Romo itu menurut kami saleh dan juga kudus. Jadi jam 10 pagi minta minyak suci yang beri Bapak Kardinal. Setelah minyak suci salam-salaman, seakan-akan sudah mau pergi itu ya. Tapi kami kan tidak mau pergi. Terus sore jam 3 makan snack ketela. Terus setelah makan snack dia rosario belum selesai, meninggal. Nah saya aja pengen mati kayak gitu kok. Tapi kan ternyata orang kudus itu orang yang tahu kapan Tuhan menjemput dirinya gitu. Tapi kita kan nggak tahu, karena itu belum kudus kita ya. Tapi itu jadi punya kepekaan kapan gitu, dan tidak merepotkan itu. Saya kalau sekarang Romo cita-cita tua jadi seperti apa?
seperti Romo itu. Tidak. Nah, itu tanggapan saya Bu. Jadi meskipun waktunya pendek masih ada jalan kesucian. Tentu kesucian Bu Margo tidak akan yang disebut oleh Paus di sini kesucian kelas menengah. Jadi kesucian Bu Margo dan kita itu pasti tidak akan sampai dikanonisasi menjadi Santa Margawati atau apa. Enggak. Dan tidak perlu juga. Justru itu Paus mengajarkannya. Tapi ada bentuk kesucian yang nyata. Dan mungkin hanya akhirnya itu meninggal dengan tenang. Ada contoh kekudusan yang saya pelajari Romo Tua juga. Romo Belanda, paroki saya namanya Groenwood. Itu bisa membuat nangis. Suci itu bisa membuat nangis suster, ceritanya gini. Jadi suster itu sudah bekerja tiap hari di rumah orang tua. Lalu Romo itu ketika dipotong kukunya, kakinya itu bertanya, Suster tidak bosan merawat saya. Susternya nangis. Karena apa? Baru kali itu ada seorang Romo mengapresiasi dengan bertanya yang tulus. Romo itu kudus, susternya juga kudus. Jelas ya. Jadi ini maksud baca berulang-ulang teks ini akan membuat kita hidup juga kudus dan bisa bahkan bisa membuat kudus sesamanya. Suami membuat kudus istrinya membuat kudus ini, nenek membuat kudus. Itu yang dimaksudkan Paus. Lalu pertanyaan kedua yang menemukan Tuhan dalam segala. Itu teks itu saya temukan di komentar dari Antonius Padaro, terkenal Yesuit Italia yang banyak kenal Paus. Lalu yang ngutip formula institusi SY. Oh, ternyata kekudusan yang dijelaskan Paus itu sama dengan mencari dan menemukan Tuhan dalam segala. Jadi Paus menggunakan semangat menemukan Tuhan dalam segala itu sebagai kriteria paling dasar kesucian ketika orang menemukan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa hidup. Dan saya sebagai Yesuit tidak terlalu sulit memahami di banyak teks. Tadi kan juga ada kata-kata lain, cinta dan rahmatmu, tidak suam-suam kuku tapi semangat lebih. Karena itu kalau ditanya apa hubungannya, hubungannya itu isi semangat spiritualitas Ignatian itu menginspirasi Paus untuk merumuskan corak kekudusan yang disebut kelas menengah. Tidak seperti santo-santa yang dikanonisasi, tapi ada. Saya pikir itu yang membantu Paus dan kita semua untuk ternyata mungkin ya kekudusan dalam hidup ini. Karena kalau kekudusan sampai menjadi santo itu kan syaratnya macam-macam juga, bayarnya juga larang gitu. Kadang-kadang Yesus diajak santonya banyak karena kuat bayar, enggak juga sih. Sekarang kami sedang punya Pedro Arrupe, prosesnya sudah selesai, sekarang tinggal kan rumit juga. Jadi tidak setiap orang yang kudus itu, misalnya sekarang ya kita punya Romo Sanjoyo, bagaimana merumuskannya? Ya, untuk konteks Kak Suca, Romo Sanjoyo kan di mata orang lain mungkin bukan tapi mungkin musuh gitu ya. Oleh karena itu ya Paus dengan dokumen ini malah membantu kita untuk memaknai dan menghayati, menggulai dan secara lebih realistis. Baik, Yayan itu teman saya itu Yayan. Pertanyaannya kesalehan dan kekudusan. Saya membuat pernyataan, saya harap isinya ditangkap. Jadi ada orang saleh sekaligus kudus, tapi tidak setiap orang saleh itu kudus. Contohnya tiap hari ke gereja, tapi
tidak tanggung jawab urusan rumah tangga di rumah, sehingga pulang gereja konflik dengan suaminya, terus itu saleh tapi tidak kudus. Saleh toh, karena apa? Kesalehannya kenapa? Ke gereja. Lalu ada orang yang mungkin ke gerejanya minimal ya, tiap minggu, tapi dia jadi tokoh RT sehingga akrab di masyarakat. Itu menurut saya kudus, tapi tidak saleh. Jelas ya. Lalu kalau kudus dan saleh, Ibu Teresa, Santa Teresa itu contoh jelas kudus dan saleh. Jadi ada perbedaannya, tapi bisa bertemu, bisa juga tidak bertemu, bahkan bertentangan. Ada masa-masa orang-orang saleh itu artinya mungkin ada kata yang saleh itu dekat dengan agamis ya, simbol-simbol agama. Itu kalau orang mendem itu malah bisa nggak kudus itu. Jadi karena yang bahasanya menjadi bahasa-bahasa saleh, tapi itu justru yang disebut oleh Paus, ada istilahnya itu kesucian duniawi, tapi tidak suci, tapi pakai kata-kata suci, merusak. Misalnya membantu, kelihatannya membantu dong. Negara maju membantu negara miskin, enggak, itu nyedot kok. Itu termasuk contoh-contoh kesalehan yang sebenarnya merusak. Saya pikir jelas ya, jadi ada. Rajin rosario itu saleh, tapi tidak pernah pertemuan RT itu. Nah, itu juga kurang, kesalahannya kurang. Gitu saja, terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita buka lagi, 3 lagi, Pak Iwan. Romo, saya Iwan dari Paroki Santo Thomas Rasul Bojong. Saya mau tanya hal praktis soal diskresi ya. Tadi disebutkan diskresi bisa dilakukan untuk hal-hal sederhana. Nah, pertanyaan saya, kapan diskresi itu dilakukan? Apakah waktu doa eksamen, apa khusus retret, atau kalau dalam hidup sehari-hari diskresi itu dilakukan bagaimana? Berhenti kerja, berdoa, atau bagaimana? Halo semua, nama saya Ellen. Romo, ini kalau saya membaca yang tulisannya Romo, itu intinya kita itu dilahirkan di dunia, kita itu punya misi, kita itu punya tugas perorangan, yaitu tujuannya kita hidup itu diciptakan di dunia. Terus cara-caranya tadi itu doa segala macam, diskresi. Nanti itu ada hubungannya dengan jiwa besar, itu kita berani bayar harga atau enggak. Yang tadi kan dikatakan kalau kamu udah tahu tapi kamu nggak berani melangkah karena kamu tahu kalau jalan itu bakal nggak enak, tapi itu sebenarnya itu tugasnya kita di dunia. Itu sih yang saya tangkap dari tulisannya Romo hari ini. Thank you. Selamat malam, Romo. Saya menanyakan begini, kalau seseorang itu ya umurnya sudah tertentu, lalu tapi masih diberi kehidupan yang dapat dikatakan fasilitasnya cukup bagus, ada ekaristi, ada macam-macam dan sebagainya, tapi seseorang itu memang ya antara kudus atau masih dalam suasana bagaimana. Nah, antara yang satu menyadari bahwa bahwa disadari ada kekudusan, ada diskresi, sedangkan orang tersebut ya sudah tidak bisa membedakan ini baik, ini tidak.
Itu lalu bagaimana Romo? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mulai dari yang pertama, praktisnya gimana? Jadi praktisnya, jadi diskresi itu sebelum saya menunjuk praktisnya, saya merumuskan yang menurut saya di dalamnya juga praktis ya. Jadi apa itu diskresi? Diskresi itu sebentuk praktek memperhatikan gerak-gerak batin, pikiran, perasaan, kecenderungan. Di dalamnya saya mengintuisi, mengenali bimbingan Allah dan kehendaknya, lalu saya ngikuti. Jadi saya pikir jelas ya, prakteknya betul. Jadi sebelum dilakukan apa? Sebelum bertindak, sebelum membuat keputusan. Jadi menimbang, sebenarnya istilahnya bisa hanya menimbang-nimbang supaya apa yang saya buat itu seturut kehendak Allah, tidak hanya seturut cinta pribadi saya, mau saya, impian-impian saya. Itu praktisnya. Lalu meskipun itu praktis dan sederhana, mengandaikan banyak hal, misalnya Bapak setuju mengandaikan keheningan, karena di dalam diskresi kita harus mendengarkan Allah, mendengarkan fakta, mendengarkan saya sendiri. Itu kalau salah satu aja kacau, diskresi sudah bisa salah. Jadi sangat praktis. Itulah mengapa sebenarnya diskresi itu kelihatannya sederhana, tetapi terhubung dengan banyak hal. Ada pengendalian diri, ada ketulusan, ada ketenangan, macam-macam. Tapi juga tidak, kalau mau disederhanakan, diskresi itu kan ya nimbang-nimbang dulu sebelum membuat keputusan. Yang penting-penting diseriusi, yang tidak penting ya nggak usah banyak dipikir gitu. Itu kan diskresi. Baik, lalu tadi yang tujuan di dunia, saya pikir itu bukan pertanyaan, tapi saya tertarik untuk menanggapi. Jadi dalam diskresi itu atau hidup ini ada yang perlu diambil keputusannya dan ditanggung konsekuensinya. Itu entah itu orang beriman atau tidak, diskresi atau tidak, itu karena tujuan hidupnya itu harus buat itu. Kita dipanggil untuk itu. Jadi ada jenis-jenis beban tanggung jawab yang tanpa kita menjadi orang beriman, diskresi pun itu harus kita ambil. Lalu apa kekasan tuh dalam hal ini diskresi punya peran apa gitu ya? Tadi ada kata-kata Paulus, diskresi itu melampaui aspek-aspek manusiawi. Saya dilahirkan di dunia bertetangga, punya kewajiban bertetangga. Itu wajib itu hukumnya. Tetapi kan masih ada detail-detail bagaimana bertetangga, kapan membuat ini atau itu. Nah, itulah ruang-ruang diskresi yang bisa menjadi ruang-ruang pergulatan kekudusan gitu kalau mau dikatakan. Jadi itulah. Lalu yang terakhir, Suster, kalau sudah ada faktor U dengan macam-macam keterbatasan itu ya, menurut saya kok tuntutan-tuntutan diskresi itu minim juga gitu. Jadi kalau sudah tua ya dibebaskan untuk tidak bangun ya sebisanya, yang penting kalau bisa ya bangun ke kapel, kalau tidak ya nggak apa-apa, sudah bekerjanya sudah. Justru kadang-kadang pergulatan di masa tua itu gini, kalau saya merumuskannya, menjadi produktif dalam keterbatasannya itu. Jadi itu kan perlu. Jadi kalau sudah tidak bisa ya tidak harus memaksa, karena malah merepotkan itu. Jadi dan mau macam-macam bisa keliru. Tapi poin yang menurut saya paling penting yang ini tidak hanya untuk suster kita semua itu.
ketika kita sudah tua, kita tidak diwajibkan diskresi, tetapi pengalaman berdiskresi masa muda itu menentukan ketuaan kita gitu. Karena itu kalau mau mati dengan baik itu resepnya hidup dengan baik. Jadi bukan besok kalau sudah tua saya mau persiapan mati, nggak bisa. Persiapan mati itu menjalani hidup ini. Gitu. Itu ada penulis terkenal Robertus Bellarminus, dying well itu living well, jadi nggak bisa. Jadi tidak bisa. Itu persis kalau nanti kalau saya sudah punya cucu, saya akan mencintai menantu saya. Sekarang nggak bisa. Mbok sudah punya cucu 5 tetap sama kalau hari-harinya tidak ada cinta gitu. Jadi menurut saya suster justru senyampang sementara masih mampu ya berdiskresi lalu sampai akhirnya. Kadang-kadang saya juga khawatir nak tua kayak apa ya, jangan-jangan bikin kadang cita-cita saya itu cuma tua tidak bikin repot karyawan ya cukup gitu ya. Tapi itu kan harus dibuat sampai sekarang, mulai dari sekarang. Jadi, ada ungkapan tomorrow began yesterday. Hari kita besok mulai malam ketika mau tidur, bukan ketika kita bangun. Itu yang namanya preparasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi suster jangan menunda kudus sampai mau mati. Baik, kita buka lagi. 1, 2, siapa? 2, 3. Oke. Ya, selamat malam Romo dan teman-teman sekalian. Saya mau minta tanggapan Romo mengenai ketegangan antara menjadi kudus itu. Yang terbayang di benak saya itu adalah identik dengan pengorbanan gitu, Romo. Suatu cinta yang ya ditunjukkan dengan pengorbanan, dengan tindakan pemberian diri yang total gitu. Nah, tapi di satu sisi lagi tadi Romo kan juga bilang ciri kekudusan itu adalah sukacita, kegembiraan gitu. Nah, dan diskresi ini kan adalah apa yang paling berkenan, yang paling Tuhan kehendaki gitu. Nah, kalau diskresinya adalah seperti ini, yang mana yang dimaksud gitu ya? Melakukan banyak hal-hal besar gitu ya, impact yang mungkin bisa menyelamatkan banyak jiwa gitu, tapi nggak begitu gembira gitu, nggak begitu sukacita. Atau ya melakukan hal-hal kecil yang mungkin impactnya nggak begitu banyak gitu dirasakan orang, keselamatan orang gitu, tapi pribadi ini, jiwa ini sungguh-sungguh bisa bergembira setiap bangun pagi gitu misalnya. Kira-kira Tuhan itu mau mengharapkan kita tuh seperti apa gitu, memberi yang banyak gitu ya, atau menerima dengan kegembiraan, dan yang memberi ya sejauh bisa menerima itu aja atau gimana? Terima kasih Romo. Selamat malam Romo, saya Diana. Mengenai panggilan kekudusan Romo, saya hanya ingin ada, apakah ini kekudusan? Ini yang saya mau tanyakan. Saya kenal beberapa waktu yang lalu, saya mengunjungi sepasang suami istri, sudah tua, suami sudah Alzheimer, istri merawat. Jadi pada awalnya saya merasa ini apa yang saya lakukan ini sesuatu yang mulia. Kami memang ada satu Romo sepuh di tempat saya yang selalu mengajak saya, ayo Diana kita kunjungan orang sakit, lansia. Itu yang kami lakukan. Dan yang saya lihat pada waktu Romo bicara tentang
kekudusan dipanggil menjadi orang kudus. Saya ingat ibu ini. Jadi ibu ini dia merawat suaminya bertahun-tahun tanpa mengeluh. Dia senang sekali. Maksudnya dia senang menerima kita gitu. Dan dia cerita semuanya. Saya tidak melihat ada beban di dalam merawat suaminya. Dan dia cerita dengan sukacita bagaimana kalau ada suaminya ini kan udah nggak ingat apa-apa gitu ya, suka bicara kasar, nggak ada tindakan kasar tetapi bicara kasar, lalu dia akan kasih tahu dengan lemah lembut jangan begitu gitu. Diajakin berdoa 1 menit 2 menit dia bisa berdoa, lalu setelahnya dia lupa. Dalam sesudah pengalaman itu saya merasa ibu ini dia sungguh orang kudus. Jadi dia membawa suaminya ke dalam kekudusan dia. Saya merasa begitu. Jadi dan dia bukan orang Ignatian juga. Dia seorang ibu yang biasa, yang biasa seperti kita yang nggak melakukan banyak diskresi saya kira, tetapi sibuk dengan mengurus suami yang dari selama 24 jam itu. Apakah kita boleh menyebut ini jalan kekudusan ibu ini, Romo? Ibu ini saya sangat apa ya? Saya sangat kagum akan kekudusan dan kesalehan ibu ini. Jadi ada 2 hal yang saya lihat ada pada ibu ini dan gimana dia merawat suaminya, dan dia juga punya hubungan baik dengan WK, dengan orang-orang di sekelilingnya dia. Hanya sharing segitu Romo mengenai kekudusan. Terima kasih. Pertanyaan pertama lembut ya. Jadi kalau dirumuskan ulang, kekudusan itu menyertakan pengorbanan. Diskresi itu juga membawa pengorbanan yang lebih, itu ditulis oleh Paus Fransiskus. Tapi kan juga tadi dikatakan kebahagiaan, kudus itu bahagia. Itu ada kenyataan jelas bahwa ini buah diskresi, sebuah pekerjaan yang berimpact pada kesejahteraan orang banyak, tapi kok tidak menggembirakan. Nah, ini benar atau enggak? Sementara ada hal yang kecil, misalnya tiap hari merawat kaktus gitu ya, hidupnya seneng, tapi nggak ada hubungannya, nggak ada gunanya sama sekali bagi orang lain gitu ya. Hanya untuk dirinya sendiri ya sampai taman atau bonsai gitu ya. Lalu gimana membacanya? Yang pertama, tidak ada rumus. Saya tidak bisa mengatakan yang ini lebih kudus, lebih kehendak Allah, yang lain bukan. Harus diterangkan dengan background masing-masing orang itu. Terus misalnya aja, apakah betul orang yang mendiskresikan tindakannya berdampak bagi kepentingan orang banyak itu terus tidak bahagia? Karena ada corak yang disebut konsolasi itu bisa berada bersama kesusahan. Contoh paling sempurna Yesus di Getsemani. Dari pertanyaan itu saya menduga kemungkinannya masih bisa didiskusikan. Itu pandangan kebahagiaan macam apa gitu. Kebahagiaan yang ditunjukkan Paus di sini itu konsolasi, penghiburan rohani. Jadi kalau Ignatius mengatakan
jiwa berkobar oleh dalam cinta kepada Tuhan sampai hanya melakukan yang lain-lain itu hanya demi Tuhan, atau bertambahnya harapan, atau juga sesal atas dosa. Jadi saya tidak bisa menjawab ini yang mana yang benar itu. Saya bisa memberi contoh, misalnya aja, apakah saya mau mengatakan seorang yang hanya tiap hari ngopeni kaktus tidak ada gunanya bagi orang lain itu tidak kudus? Nggak tahu juga. Bisa juga memang tidak kudus, bisa juga itu lari dari tanggung jawabnya untuk mengerjakan yang lebih besar. Tapi bisa jadi itu betul, karena sekarang tugas utama dia itu baru menyembuhkan dirinya gitu. Saya pernah kerja 1,5 bulan di tempat orang-orang cacat ketika saya tersiar di Sydney. Jadi ada program-program yang disejajarkan dengan pertemuan-pertemuan penting, tapi semua orang cacat itu kayak mainan itu. Kita rapat itu nanti kumpul terus tiap tanda salib nggak ada apa-apanya, tapi sudah merasa rapat gitu. Apakah yang dijuduli rapat yang sebenarnya bagi kita nggak apa-apa itu nggak ada gunanya? Ya tentunya nggak ada gunanya bagi dunia ini, tapi bagi martabat itu ada. Oleh karena itu pertanyaan itu sebenarnya memasukkan kita untuk lebih berdiskresi. Juga mengenai sukacita, apakah yang disebut berbeban berat, penuh pengorbanan itu betul-betul tidak sukacita? Tadi ada cerita ya. Ada jenis-jenis sukacita yang kita itu bayangkan berbeban, tapi yang jalannya tidak gitu ya. Kok mau-maunya tuh hidup kayak gitu. Tapi kita bisa sukacita. Atau sebaliknya ada jenis-jenis yang memang mungkin kesannya itu tidak sukacita gitu. Kok hidup suram terus kok tidak pernah malam, tidak pernah pagi, itu misalnya petang terus gitu. Apakah itu tidak ada sukacita? Tidak tahu. Karena ada jenis sukacita dalam Ignatius itu bentuknya kesedihan juga. Kalau misalnya aja seorang pejuang sosial habis-habisan, dia kecewa, sudah itu semangat berjuang terus itu sudah sebentuk sukacita gitu loh. Bertahan dalam perjuangannya itu sudah jenis sukacita. Cita-cita tidak bisa jongle-jongle seperti orang nggak punya kerjaan, ya itu lain. Tapi ada jenis sukacita itu. Oleh karena itu pertanyaan saudari ini kan membantu kita untuk mendetilkan jenis-jenis sukacita, juga diskresi dan pilihan-pilihannya. Tapi secara umum mengatakan lihat satu persatu, hanya kita susah untuk membayangkan ikut Tuhan itu lalu tidak ada sukacitanya. Salib tanpa kebangkitan bukan Kristiani. Itu sementara kebangkitan tanpa salib nggak mutu itu, karena nggak ada isinya gitu. Baik, lalu Bu Diana, jawaban saya positif ya. Itu jenis kekudusan yang ditulis oleh Paus. Bahkan yang ditulis Paus itu tidak sedramatis yang diceritakan Bu Diana. Kalau yang sebenarnya boleh diklaim menjadi contoh kekudusan, apalagi itu. Dan itu komunikatif ya. Saya ngalami sendiri dengan bapak saya kok. Bapak saya merawat ibu saya stroke separuh, ngomongnya masih bagus. Itu saya itu kalau masih mengingat itu, Pak miring, terus bapak bilang, yo gitu dengan senang, gitu ya. Oh, makin tua kok, itu yang namanya cinta yang teruji itu. Saya bangga punya bapak saya. Masa saya punya bapak kayak itu, saya mau jadi Romo asal-asalan gitu. Oh ya, inspiratif juga itu. Betul itu. Tentu saja bapak saya tidak akan menjadi santo, dikenal di kelurahan aja mungkin enggak ya. Tapi ada jenis gitu. Begitu Bu Diana. Jadi jawabannya afirmatif,
teks ada, lalu itu justru itu menurut saya pertanyaan Bu Diana, kalau Bu Diana setuju, Bu Diana menangkap dokumen itu ya seperti itu gitu. Tentu saja lalu harus diuji perspektif waktu ya, jadi apakah itu sampai begitu terus. Ada banyak contoh, karena kadang-kadang memperjuangkan kekudusan dalam pergulatan itu daya tahannya kadang-kadang dan bisa berbalik juga menjadi buruk tanpa katakan rahmat Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi? Jadi kelihatannya diskusi atau pendalaman mengarah kepada diskresi. Pilihan-pilihan itu kelihatannya ada di setiap saat dalam berbagai bentuk. Ada berbagai spektrum. Ada yang kekudusan tingkat tinggi, ada kekudusan tingkat sederhana. Keduanya kelihatannya memiliki arti yang sama. Tadi dikatakan oleh Romo bagaimana kita melakukan pemilihan. Tersirat tadi disampaikan bahwa perlu memahami asal dorongan pilihan itu. Apakah itu dari roh yang kudus, ataukah itu roh yang duniawi, tadi yang tentang enak, terus gampang, populer dan sebagainya, atau dorongan dari roh setan, artinya seolah-olah bagus dan kita terbuai di situ, tapi kemudian makin lama kita menjadi hanyut dan masuk ke perangkap. Jadi diskresi tadi Pak Iwan katakan bahwa itu terjadi di semua saat, di setiap waktu, ini atau itu, di sana atau di sini, dia atau saya, bersama atau sendiri, itu semua berlaku. Tidak harus yang kelihatannya luhur-luhur, tapi dalam konteks sederhana. Jadi saya ingat itu, di situ ada poster Pedro Auripe terbaring cukup lama dalam kondisi stroke. Dari keterbatasannya itu, seperti yang tadi diungkapkan oleh Diana dan Romo dalam cerita orang tua, ada kekudusan walaupun bentuknya sederhana. Baik, kita buka lagi sesi berikutnya, silakan. Ya, nanti yang berikut silakan menyusul. Berkah dalam Romo. Saya Sisil, guru agama Katolik SMP 287. Saya membaca di sini pergumulan-pergulatan membiarkan diri bersukacita. Saya tidak mengerti pergulatan saya ini skrupa atau mandek atau gagal. Saya hidup ini ya menghemat sehemat-hematnya, berpuasa. Menurut saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada pengawas agama Katolik yang mengatakan, kamu sok suci. Ada lagi yang mengatakan, oh puasa, mensem renteni lanangan. Terus ada lagi yang, kamu perawan tua, gadis bukan perawan. Aneka macam ejekan begini itu membuat saya empet-sepet melihat orangnya. Bener-bener rasanya itu dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, terus saya blokir.
Bagaimana Romo? Mohon penjelasan. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu, teman-teman yang senior maupun yang junior. Ibu jangan empet ya Bu. Terima kasih Romo sudah diingatkan terus untuk preparasi tadi. Itu memang salah satu niat dari Gedang Anak. Lalu saya mau tanya bagaimana ini saya dapat kata-kata ini dari Romo nih. Irisan dan ketegangan. Dalam pergulatan itu kan selalu saja ada irisan dan tegangan. Contoh, misalnya kita lagi niat mau lemah lembut, ya kan? Tapi di satu sisi kan kita harus tegas. Misalnya ada yang menemukan di gudang itu ada kong kali kong lah tentang keuangan dan sebagainya. Nah, apakah kita yang lagi niat lemah lembut ini kadang kan perlu memperlihatkan juga bahwa marah dan tegas gitu ya. Nah, di situ irisan dan tegangan. Lalu yang kedua Romo, dalam pergulatan kalau misalkan terasa berat gitu, seperti yang ibu itu mungkin bilang, ibu kalau saya kenal ibu saya sekolahnya di 278 kayaknya menarik. Sempat gitu mau kalau dalam masih pergulatan lagi sedang berat gitu kan mau, kira-kira doanya bagaimana? Kalau saya kadang-kadang kalau lagi tidak justru tidak eksamen dan yang memerlukan terlalu banyak diam, jadi lebih baik rosario yang mantra-mantra, jadi kan kita lebih tenang gitu Romo. Coba tolong diberi pencerahan. Terima kasih Romo. Malam Romo Sadi. Saya mau bertanya tentang di halaman 2 nih. Ini ada kalimat dari Paus Fransiskus mengajak kita mengingat sabda Tuhan. Jadi mohon diperjelas tentang dua kalimat ini. Bertahan melawan tipu muslihat iblis sesuai Efesus 6 ayat 11. Dan yang kedua, memadamkan panah api dari si jahat. Ini kan dua kalimat yang berbeda. Mungkin dari Paus Fransiskus itu punya suatu pemahaman tersendiri tentang dua kalimat ini. Mungkin Romo Sadi dapat bocorannya atau gimana, tolong dibantu untuk diperjelas. Terima kasih. Kita mulai dari yang pertanyaan ketiga, halaman 2 di dalam konteks mengingatkan panggilan kekudusan Gaudete Exsultate yang merupakan pesan utama Gaudete ini. Jadi saya ulangi, judul ini diambil dari Matius 5 ayat 12. Paulus mengajak kita untuk mengingat sabda Tuhan yang secara jelas menunjukkan perlunya bergulat dan bertahan melawan kekuatan jahat. Lalu ada dua teks Efesus itu ya. Jadi bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau ditipu ya bangkit lagi gitu. Jadi terus gitu sampai kadang-kadang melelahkan ya. Jadi kadang-kadang itu sampai seperti apa gunanya sih perjuangan itu kok gak pernah berhasil. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada teman yang sudah merasa luar biasa kok ya masih ketipu gitu. Itu kan mengundang kita untuk terus bertahan melawan tipu daya itu supaya tidak ketipu. Karena mengapa kita perlu bertahan?
karena level-level perlawanan tipu muslihat jahat itu kan berjenjang juga. Di teks halaman tertentu saya menyebut roh buruk yang berwajah roh baik, itu ada di halaman halaman 4 itu ada di atas diskresi itu ada yang belum kita baca, ada roh buruk yang mengganti rupa menjadi malaikat terang. Itu teks itu mengajak kita untuk bertahan. Dan kadang-kadang itu kalau bertahan itu ada sisi godaannya, sisi bosan, rutin, di gitu-gitu aja, lalu tidak sabar. Lalu teks memadamkan panah api dari jahat kurang lebih sama, jadi tidak, ini konteks babnya juga masih sama. Di Paus mau mengingatkan bahwa usaha untuk menjadi kudus itu ya, tadi kan saya membaca pelan-pelan, bersukacitalah karena upahmu besar, tetapi di sebelum upahmu itu ada pengalaman para nabi yang telah dianiaya dulu. Karena secara manusiawi kadang-kadang bertahan saja itu sudah sesuatu untuk situasi-situasi sulit itu. Itu karena itu dalam tradisi rohani ada kalimat ungkapan yang disebut perseveransia. Jadi daya tahan, jenis keutamaan yang bukan hanya kesabaran tapi juga daya tahan. Kita bisa membayangkan ya, Ibu Teresa, Santa Teresa itu kan ada masa-masa gelap iman belasan tahun itu. Tidak ada yang tahu. Taunya dia tidak ada pergulatan kesannya itu. Padahal dia berguna. Kadang-kadang kekudusan itu wujudnya hanya bertahan dalam godaan ini. Contoh-contoh konkret mungkin di lingkungan kerja ya. Korupsi, kejujuran direndahkan, dipersulit, macam-macam. Itu konteks yang saya pahami. Lalu masih dilengkapi, sebetulnya itu ada di teks 162, ayat-ayatnya hanya saya perjelas, saya ketik berjajar. Baik, lalu pertanyaan kedua mengenai tegangan itu apa ya? Itu tidak bisa menjawab karena ini ketegangan yang jenis tegangan yang tidak bisa dihilangkan begitu. Kalau dihilangkan lalu roh spiritualitas yang mau dibentuk itu nggak ada. Maksudnya misalnya tegas lemah lembut, lalu tegas terus keras itu ya ekstrim lain, lembut sampai nggak jelas gitu ya, itu masuk akal juga. Jadi kalau dalam hidup rohani ada yang disebut healthy tension, tegangan yang sehat. Jadi kita tidak bisa lalu lemah lembut terus ya. Nah, dengan yang harus keras ya keras. Dan pada saatnya itu nggak ada kok kebenaran lemah lembut dengan keras itu jadi satu. Setidaknya saya membayangkan begini. Kalau saya bimbingan, saya hidup dengan frater-frater ya, saya sepak bola bareng, jalan bareng, itu akrab itu. Dan tapi kalau sudah bimbingan kan, saya dan frater itu kan menatap idealisme yang sama, cita-cita serikat Yesus. Jadi saya bersama dia menatap yang sama. Nah, sisi ketegasan ada di sana. Loh, kamu nggak bisa main-main dengan ini.
itu harus ditatap serius gitu. Kalau itu tegas toh. Jadi memang ada ungkapan fortiter in re, suaviter in modo, yaitu keras dalam prinsip, lembut di dalam jalan caranya. Tetapi kan itu tadi kan bukan itu poinnya. Tapi ada. Saya meyakini ketegasan itu bisa berada bersama komputer. Dalam ukuran tertentu saya pernah praktek, gitu ya. Jadi ada seorang novis yang harus jadi novis itu kalau sudah 2 tahun kan diputuskan kaul tidak kaul, gitu ya. Lalu dia diputuskan tidak kaul dan kecewa karena pengen sekali jadi Yesuit. Gimana nih? Terus saat yang sama itu kan keputusannya tegas, kamu nggak bisa, gitu kan, tegas. Tapi pada ketika saya mengumumkan itu, datang kakaknya seorang suster yang keluar lalu nikah dengan bruder. Suster dan bruder itu datang, wah dia marah-marah dia sudah tidak boleh terus jadi Yesuit. Mendapat tamu kakaknya yang juga menjawab, wah itu pengen mukul-mukul waktu itu saya rangkul. Sebelum menui kita tenang dulu sebentar ya, bentar, bisa itu orangnya itu termasuk salah satu yang beli buku surat-surat itu. Orangnya pernah datang ke tempat saya mencari saya naik motor. Itu saya tegas. Itu contoh satu lagi. Kalau ini lebih sederhana, saya harap belum pernah saya ceritakan. Ada yang kalau sudah mohon ini repetisi. Saya pernah menjadi acting superior. Lalu ada pegawai yang nyolong daging babi. Terus ketahuan istrinya itu penjual sate babi. Terus saya minisernya yang ngurus itu nggak berani nangani. Saya ke dapur bawa temuan daging babi di plastik ini. Saya kumpulkan. Bapak-bapak, ini ada yang mencuri babi. Sudah ada yang ngaku. Oh, tegas saya, menakutkan waktu itu saya. Nggak ada, saya ulangi. Ini ada yang jelas mencuri. Kalau tidak ada yang ngaku dan ketahuan, tidak ada ampun. Saat itu juga ketika ketahuan, belum ukuran menit ini. Kulo Romo, saya Romo. Pertanyaan saya tadi kan tegas tuh. Tapi ketika mendengar Kulo Romo itu sudah mulai ada kelembutannya. Oh ini ada orang jujur. Terus saya itu selesai kan, forum kan sudah selesai, sudah ketahuan, cukuplah temannya tahu itu. Terus ngomong pribadi, kamu kok nyolong tuh apa sih? Untuk Romo, istri saya jualan sate babi keliling. Oh ya. Setelah itu saya sudah pergi. Saya masih bisa ya, Mas, gimana kabari? Istrimu masih jualan babi gitu. Itu bisa enak sekali. Kuncinya di mana kira-kira? Ternyata di balik yang keras dan lembut itu ada yang nama ketulusan. Ketulusan itu dalam bahasa latihan rohani, catat itu 189B, bebas dari self love, self will, self interest gitu. Kadang-kadang itu yang membuat rumit itu bukan tegas dan lembutnya, itu loh yang ganggu itu self will, self. Mau tegas takut nanti kehilangan teman, mending kehilangan teman bakal memang nggak benar gitu ya. Ternyata enggak, jelas ya. Jadi ada dalam diskresi itu ada
intensi juga, ketulusan intensi. Tapi nggak bisa dibuat rumus, nggak bisa diumur gitu ya. Kita lihat orangnya, itu kan pas orangnya juga baik ya, mungkin juga memang latar belakang nyolong juga nggak tahu. Tapi sampai akhirnya hanya saya hukum 2 bulan tidak kerja, tidak diberi gaji. Tapi sayang dia meninggal waktu COVID. Jadi baik, itu nomor 2. Lalu nomor 3, Bu Sisil ngadepi seperti itu kelihatan komentar orang itu menurut saya kok di luar kita ya. Kita tidak bisa ngatur, kamu jangan komentar gitu, kamu jangan komentar puasa saya. Lelah sekali itu. Menurut saya harus latihan pegang mic. Menurut saya kenali saja, jadi jangan-jangan saya memang belum tulus puasanya sehingga semua orang tahu kalau saya puasa, padahal kitab suci sirik sama saya, ya sudah, syukur-syukur didoakan ya. Tapi menurut saya ya saya tidak bisa menanggapi, tapi konteksnya itu diskresinya apa benar masalah ya. Kalau itu ceritanya Bu Sisil itu menurut saya itu Bu Sisil membuat sesuatu yang baik, kesalehan menurut Bu Sisil sudah baik, ya maju terus, nanti kan lelah. Saya kasih contoh, tapi jangan ditafsirkan saya baik ya. Jadi saya itu punya kebiasaan tertib. Jadi acara saya tertib. Tadi pagi itu teman saya komentar lagi, 25 tahun lagi bareng. Di kosan itu nggak ada jam aja sudah ada sardi cukup begitu. Karena katanya kalau jam segini bangun, jam segini ke kapel, 10:30 itu pasti malam itu saya ke kapel sebelum tidur. Baru saja tadi pagi. Apakah itu membuat saya, itu kan kalau nggak hati-hati kan dianggap saleh atau dianggap biar dipuji? Enggak. Saya seneng kok. Terus tapi pernah ada kesaksian. Jadi saya mau cerita cairnya komentar orang. Jadi proporsinya itu yang pas saja, nggak usah dianggap diberi proporsi yang pas gitu. Kalau ini ruangan itu ada gambar ini ya segini saja, nggak usah seakan-akan dijadikan itu mengisi seluruh ruangan. Lalu ada teman yang mengatakan, beda kalau kamu dulu itu tertib, tapi orang lain tidak merasa dipaksa untuk tertib gitu. Memang saya nggak maksa kok. Jadi soal kadang-kadang kalau saya saleh, saya berlaku seperti kita memaksa kamu kalau tidak seperti aku itu tidak saleh. Itu jadi salah. Saya tidak tahu persisnya konteksnya Bu Sisil, tapi kalau itu orang komentar ya kita tidak bisa ngatur. Bahkan kita bisa merelativir. Jadi tujuannya apa? Kalau komentar cuma asal-asalan, santai. Saya rosario setelah makan di Jesu itu tidak ada yang ngajari. 2 tahun kemudian ada WA, makasih ya saya diajari rosario. Kapan saya ngajari? Hanya melihat digan rosario. Itu artinya apa? Artinya komentar-komentar orang itu kan ambigu, bisa salah, bisa benar, bisa proporsional, bisa tidak. Kalau kita ngikuti tapi tidak mengikuti komentar orang juga salah loh, karena ada benarnya juga gitu. Cuma benarnya itu diboboti
proporsinya. Saya suka dengan kata sense of proportion. Jadi kalau itu hanya sekilo, jangan dibayangkan sekintal gitu. Kalau itu sudah cocok dengan saya, dikomentari apapun, jalan. Mengapa saya dikomentari? Temukan motivasi saya, motivasi pribadi. Saya ngatur jadwal itu bukan karena saya mau baik kok. Saya tahu kalau jadwal itu saya atur, doa saya tidak tergantung suka dan tidak suka. Tubuh saya mendukung saya. Dibangunlah berdoa, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang rahasianya. Jadi kalau saya tidak ingin, saya misalnya acaranya juga sedang fleksibel, ya kadang-kadang tidur juga perlu tambah ya tambah gitu. Jadi begitu Bu Sisil ya, mungkin dia tambah didoakan kalau gitu orang-orang kayak gitu ya. Syukur-syukur malah jadi seperti Bu Sisil juga ikut mati raga gitu ya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 5 menit lagi, Dr. Emon, mungkin satu pertanyaan lalu closing statement ya. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Tidak ada, maka saya yang bertanya. Susan mau tanya. Ya, jadi Pedro Arupe dalam proses kanonisasi, proses administrasi lain-lain sudah berjalan 5 tahun dan sekarang tinggal berdoa. Jadi proses-proses apa yang harus dilakukan itu sudah dibuat. Sekarang kami mendoakan kayak keputusannya, deklarasinya. Nanti kan namanya pertama itu yang dihormati, dipuji, lalu beatifikasi, lalu kanonisasi. Tapi masih lama, tetapi proses sudah jalan. Jadi kalau suatu saat ke gereja yang namanya Jesu, itu ada makam Arupe, ada makam Ignatius, ada Maria de la Strada, ada tangan Saverius. Ya, saya kalau ke gereja itu selalu ada 3 tempat yang saya kunjungi. Maria Strada, doanya jiwaku memuliakan Tuhan, di depan makam Ignatius, ambillah ya Tuhan, ambillah ya Tuhan di depan Arupe, lalu jiwa Kristus di depan Ignatius Loyola. Jadi betul proses, cuma hidupnya kan juga pernah tidak disukai oleh sementara Yesuit, jadi karena terlalu progresif atau terlalu maju. Tapi tulisan-tulisannya, kami pernah menerbitkan buku mengenai Arupe, judulnya Mendaki Jalan Sukacita. Bagus, ada dari kelompok ini yang studi bersama. Betul di proses. Dan itu tapi itu jenis kekudusan yang tidak sama dengan yang ditulis di dokumen ini. Jadi kekudusan jenis dokumen ini bisa berlanjut sampai kekudusan jenis yang dalam tradisi gereja dikanonisasi, beatifikasi. Ya, kadang-kadang tarekat-tarekat pengen punya santo pendiri gitu. Kalau Yesuit itu 3 Yesuit pertama semua santo, Petrus Faber, Saverius dan Ignatius. Itu satu kos dulu, satu bersama-sama di Paris. Bagus itu. Lalu Yesuit juga punya santo yang novis, Stanislaus Kostka. Ada santo yang frater filsafat, Johannes Bethmann dan
Aloysius Gonzaga, ada santo yang bruder. Ya banyak sih, itulah kadang-kadang Yesuit punya banyak santo gitu, mungkin karena kaya gitu, kadang ada yang ngecek gitu. Menurut saya kok yaitu gereja. Tapi kalau Petrus Faber proses kanonisasinya khusus, tidak jalur rumit-rumit itu, karena Paus Fransiskus punya devosi khusus pada Petrus Faber. Ada juga buku sederhana mengenai Petrus Faber. Begitu, Suster. Baik, terima kasih. Banyak yang kita pelajari, banyak yang kita pahami, mungkin juga banyak penegasan-penegasan baru. Mungkin apakah Romo masih ada kata penutup untuk kekudusan kita pelajari bersama? Saudara-saudari, saya hanya mau mengulangi beberapa poin. Jadi yang pertama itu Paus ini membantu kita untuk menghayati hidup ini lebih dengan perspektif kekudusan ini. Jadi mungkin aktivitas kita masih sama, pekerjaan kita masih sama, tidak perlu ganti jalur panggilan gitu ya, tetapi dia menunjukkan perspektif kekudusan. Kalau ada slogan rutin yes, boring no, salah satu penyebab boring no-nya itu karena menemukan jejak kekudusan. Jadi Bu Siti tadi pertanyaannya kan, apakah bisa yang sulit-sulit itu ada yang menghibur? Ada. Jadi penghiburan kita karena di pergulatan itu ada kekudusannya. Jadi Paus menunjukkan perspektif hidup ini dengan kekudusan. Yang kedua, tema kita ya, terus caranya gimana? Sadar bahwa hidup itu pergulatan dengan ketegangannya. Untuk itu butuh kewaspadaan dan diskresi terus-menerus. Diskresi bukan peristiwa, satu peristiwa, tapi sebuah sikap. Yang ketiga, terakhir, jalan kekudusan, waspada dan diskresi itu membutuhkan panduan obor, yaitu kitab suci dan tradisi gereja serta komunitas. Itu yang menjaga tradisi Katolik tidak kesana kemari karena ada obornya. Saya ulangi, kitab suci, tradisi gereja, dan komunitas. Jadi saya ulangi, tiga tadi ini menghayati hidup dalam perspektif panggilan kekudusan yang juga membahagiakan. Caranya gimana? Kita sadar hidup ini pergulatan, perlu waspada dan diskresi. Obornya kitab suci, tradisi gereja, dan komunitas. Kalau ngomong kitab suci, jangan langsung dibayangkan buku ya, tapi aktivitas kita sehari, latihan rohani kita setiap hari dengan kitab suci. Demikian, Dokter, terima kasih. Terima kasih, Romo. Demikian kita akhiri pertemuan malam ini. Kita berterima kasih kepada komunitas School by Spirit yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, sehingga kita sama-sama belajar, dididik oleh Roh Kudus bersama. Saya kembalikan kepada Megi. Ya. Sekali lagi boleh ya, aplaus yang meriah buat Romo Sardi dan Dr. Emon.